maafin aku, Mas. Aku menyesal melakukan semua itu. Aku khilaf. Beri aku kesempatan, Mas. Bayangkan, setelah puluhan tahun menikah, kamu percaya pasanganmu adalah yang paling setia. Setiap malam ia pamit ke pengajian dengan buku catatan dan senyum yang menenangkan. Hingga suatu malam, rasa penasaran membuatmu mengikuti langkahnya diam-diam. Dan apa yang kamu lihat justru menghancurkan semua keyakinan yang selama ini kamu pegang. Sebelum kita masuk ke cerita kali ini, coba absen dulu ya, tulis di kolom komentar. Kalian nonton dari kota mana aja nih? Agar kita tahu cerita ini sudah sampai kemana aja. Dan jangan lupa juga buat like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan kisah seru berikutnya. Oke, kalau sudah, yuk kita mulai ceritanya. Pagi di desa Ciboda selalu mulai dari suara ayam tetangga dan semilir kabut dari arah kebun teh. Jalanan kampung yang menanjak pelan masih basah oleh embun, dan di beranda rumah berdinding papan itu, Fami duduk dengan gelas kopi yang belum sempat diaduk. Di dapur yang kecil dan hangat, ada denting piring dan suara air mendidih. Nita menyibakkan gorden, menatap ke halaman yang ditumbuhi bunga pukul 4, lalu menaruh piring berisi singkong rebus di meja kayu. Aku berangkat agak siang, Mi, katanya sambil melipat kerudung krem di atas rambutnya yang disanggul sederhana. Bu Sinta pesan kue talamnya 30 loyang buat pengajian malam. Fami mengangguk, matanya menatap sudut rumah yang catnya mulai pudar. Kue talamnya kamu antar sore. Aku berangkat agak siang, Mi, katanya sambil melipat kerudung krem di atas rambutnya yang disanggul sederhana. Bu Sinta pesan kue talamnya 30 loyang buat pengajian malam. Fami mengangguk, matanya menatap sudut rumah yang catnya mulai pudar. Kue talamnya kamu antar sore. Rencana gitu, malamnya aku sekalian ikut pengajian ibu-ibu. Nita tersenyum, lalu menatap Fami. Doain ya, biar lancar. Fami mengaduk kopinya pelan. Selalu, di sisi rumah, ada suara bocah-bocah berlarian. Mereka memanggil-manggil seekor kucing kampung yang hobi menyelinap ke kebun pisang. Fami meneguk kopi. Ia sudah 3 bulan ini berhenti bekerja tetap di bengkel kota. Pemiliknya pindah, bengkel tutup, dan sejak itu, Fami ambil kerja apa saja, ngojek, angkut sayur, sesekali bantu tetangga memperbaiki pompa air. Kakinya masih kuat, tangannya masih cekatan, tapi kadang malam-malam ia duduk lama menatap genteng, menghitung sisa uang dan keperluan dapur. Nita, sejak sebelum menikah, suka dapur, tangannya gesit, rasanya pas. Di kampung, namanya pelan-pelan dikenal sebagai pembuat kue rumahan yang rapi dan tidak pelit isian. Orang-orang bilang, kalau pesan ke Bu Nita, insya Allah nggak malu dibagiin. Ucapan itu membuat Nita sering menunduk malu tapi senang. Siang merayap, di meja makan, loyang-loyang kue talam berjejer seperti sawah kecil, lapisan hijau pandan di bawah, putih santan di atas, garisnya halus. Nita membungkus satu persatu, sementara Fami menuliskan nama pemesan di kertas kecil. Ini buat Bu Sinta, yang ini buat Bu Ijah, kata Fami. Nita mengangguk. Sore aku antarin naik angkot aja, nanti malam pengajian di Musala Taqwa. Kan? Fami menghela napas pelan. Setauku gitu, kata Pak RT, ustazahnya dari Cipanas. Nita tersenyum sekilas, lalu membersihkan meja. Aku siap-siap dulu. Sore turun pelan. Ciboda selalu cantik di jam-jam segini. Langitnya menggantung antara emas dan biru pucat. Nita berpamitan dengan tas kain besar berisi kue talam. Fami menawarkan mengantar, tetapi Nita menolak halus. Kamu istirahat aja. Nanti kalau pulang pengajian, aku beli tahu gejrot lewat warung. Fami tertawa kecil. Jangan lupa buat aku. Pasti. Nita melambai, melangkah ke jalan yang mengarah ke gang kebun sayur. Gaun panjangnya menyapu debu tipis. Malam datang menyalakan lampu-lampu kuning di teras rumah tetangga. Fami menyalakan radio kecil, menunggu suara azan Isya dari masjid yang berada 2 tikungan di bawah. Di meja, ada sisa kue talam yang sengaja Nita tinggalkan. Fami memotongnya sedikit, merasakan manis santan bercampur pandan. Ia tersenyum. Nita memang paling bisa soal rasa, gumamnya. Jam menunjukkan pukul 8 lewat. Fami keluar sebentar, menyapa Pak Darto yang mendorong gerobak sayur kosong. Pengajiannya ramah. Pak, tanya Fami. Pak Darto mengangkat bahu. Lah aku mah nggak tahu. Mi, istriku nggak bilang ada pengajian di Taqwa malam ini. Katanya besok lusa. Fami berhenti. Oh, nadanya ringan, tapi dalam dadanya ada sesuatu yang kecil bergerak. Mungkin kelompoknya beda. Pak, mungkin, jawab Pak Darto, lalu mendorong gerobaknya lagi. Fami kembali masuk, duduk,
menatap jam, pukul 9 kurang. Mungkin ustazahnya telat, atau sesi tanya jawabnya panjang. Ia menepis risau, memegang ponsel bututnya, membuka pesan terakhir dari Nita. Aku berangkat ya, insya Allah nggak lama. Pukul 9:20. Di luar, angin membawa bau basah tanah. Fami berdiri, ia mengambil jaket kusam yang tergantung di paku. Mematikan radio, lalu mengunci pintu rumah. Kakinya melangkah ke jalan menurun menuju arah Mushala At-Taqwa. Lampu jalan jarang-jarang. Tetapi mata Fami sudah hafal batu mana yang licin, lubang mana yang harus dihindari. Di tikungan ketiga, terdengar suara perempuan tertawa dari arah kebun jambu. Fami menoleh, tapi hanya melihat bayang. Ia terus berjalan sampai ke halaman Mushala. Sunyi, pintu kayu tertutup, lampu dalam padam. Hanya lampu teras yang menyala redup. Ia menatap sekeliling, tak ada sandal menumpuk, tak ada suara bacaan, tak ada ibu-ibu berkumpul. Fami menelan ludah, merasakan sendi-sendi jarinya menegang. Assalamualaikum, suaranya pelan, seolah takut mengusik malam. Tak ada jawaban, hanya daun pisang yang berdesir. Fami memutar badan, perasaannya kini seperti kain yang ditarik dua arah. Satu sisi menenangkan diri, satu sisi membuka mata. Ia memilih berjalan menyusuri jalan samping yang menuju area kebun sayur ke arah rumah-rumah besar di bawah. Dari kejauhan, terlihat cahaya putih mencolok rumah baru milik keluarga Pak Haji Rauf yang tinggal jarang di kampung. Di depan pagar rumah itu, berhenti sebuah mobil sedan hitam. Lampunya mati. Seorang lelaki muda bersandar di pintu mobil, bermain ponsel. Sementara itu, dari jalan samping terdengar langkah terburu-buru, sepatu yang menapaki batu-batu kecil. Lelaki itu menatap ke arah suara, menegakkan badan, tersenyum. Nick, panggilnya pelan. Fami menahan napas. Nama itu biasa banyak yang memanggil istrinya Nick. Tapi suara lelaki itu membuat bulu kuduknya berdiri. Dari kegelapan, muncul Nita. Kerudungnya diganti pashmina hitam yang membingkai wajahnya. Senyumnya lebar, matanya berbinar. Ia menoleh cepat ke kiri kanan, lantas berjalan mendekat. Iqbal, maaf aku telat, katanya. Lelaki itu Iqbal tertawa pelan. Enggak apa-apa, aku nungguin. Fami ingin berkata sesuatu, apa saja, tapi suaranya tercekat di dasar tenggorokan. Ia bersembunyi di balik pohon sengon, merasakan dingin merayap sampai ke tulang. Nita berdiri sangat dekat dengan Iqbal. Mereka tidak seperti orang yang baru berkenalan. Masuk ya, kata Iqbal pelan, menunjuk pagar kecil samping rumah besar yang setengah terbuka. Nita menelan napas, lalu mengangguk. Sebentar aja, mereka berdua melangkah masuk. Pagar tertutup pelan. Dada Fami seperti dipukul benda tumpul. Dunia terdengar jauh serangga malam. Gemericik selokan. Bahkan napasnya sendiri seperti bukan miliknya. Ia mundur setapak, lalu setapak lagi, sampai kakinya tidak menyentuh bangku bambu di belakang. Ia hampir jatuh. Di langit, bintang bertabur, dan Fami merasa seperti seseorang yang tiba-tiba kehilangan peta di tengah kebun teh yang berkabut. Ia berdiri lama, mungkin 10 menit, mungkin setengah jam, menatap pagar itu tidak berkedip. Saat akhirnya kaki bisa kembali bergerak, ia melangkah pulang tanpa suara. Jalan pulang terasa miring, lampu-lampu rumah menatapnya seperti mata yang ingin bertanya. Di teras, Fami berhenti, memegang kunci, tetapi tangannya gemetar. Ia duduk di ambang pintu, memegang wajahnya. Ada rasa pahit yang naik dari perut ke mulut. Ia tidak menangis, setidaknya bukan dengan suara. Hanya udara yang keluar masuk dadanya tak lagi beraturan. Jam dinding menunjukkan pukul 10 lewat. Radio masih padam. Di meja, kue talam tadi sudah mengering di pinggirannya. Fami mengambil satu potong dengan tangan dingin. Menggigitnya kecil. Manisnya terasa menusuk, bukan menghibur. Ia teringat Nita tersenyum pagi tadi. Doain ya, biar lancar. Kata-kata itu sekarang terdengar seperti sesuatu yang lain. Bukan doa, melainkan kedok. Ketika akhirnya pintu depan diketuk pelan, Fami tidak buru-buru membuka. Ketukan kedua menyusul. Nih, ini aku. Suara Nita terdengar biasa, bahkan cerah. Fami berdiri perlahan, membuka kunci, lalu memutar gagang. Nita masuk dengan aroma wangi yang tidak ia kenal. Pengajiannya bagus banget, kata Nita sambil melepaskan pashmina dan menaruh tas kain di kursi. Ustazahnya cerita soal sabar. Fami menatapnya sebentar. Bagus, hanya satu kata keluar, tapi suaranya terdengar asing bahkan di telinganya sendiri. Nita tidak terlalu memperhatikan. Ia berjalan ke dapur, membuka termos air. Kamu udah makan? Udah. Kebohongan kecil.
Tapi malam ini, kebohongan terasa seperti benda yang mudah sekali diambil. Nita menatap Fami sesaat, lalu tersenyum ringan. Besok aku bangun lebih pagi. Ada pesanan risoles juga. Fami mengangguk. Iya, lampu dimatikan satu persatu. Di kamar, kelambu digelar. Nita terlentang. Ponselnya ia letakkan di bawah bantal. Fami berbaring miring memandang langit-langit yang letaknya membentuk peta. Sementara di luar, Cibodas menutup malam dengan dingin yang menusuk sendi. Di tengah sunyi, Fami berdoa tanpa suara. Kata-katanya tercecer, pendek, tapi lengkap. Ya Allah, tunjukkan aku cara menghadapi ini. Ada hari-hari yang panjang bukan karena diisi banyak hal, melainkan karena ada sesuatu yang tidak bisa kita katakan. Esok paginya, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Fami bangun sebelum azan subuh, menyalakan kompor, merebus saya. Nita berwudu, mengenakan mukena, lalu syalat di ruang tamu. Suaranya lirih saat membaca doa. Mata tertutup, tangan menengadah. Fami duduk di kursi, menatap jarinya. Bingung harus menaruh rasa di mana. Sehabis subuh, Nita ke dapur menimbang tepung, menyiapkan santan. Kamu bantu motong daun pisang, Mi, katanya datar, seolah malam tadi tidak terjadi apa-apa. Fami menurut. Pisau tumpul mengiris daun. Aroma hijau segar menguap. Pengajian semalam di mana? Pertanyaan itu meluncur begitu saja, pelan, agar tidak terdengar seperti interogasi. Nita tidak menoleh. Mushala at-taqwa, ramai. Kamu kenapa? Enggak. Nanya aja, ada jeda. Nita menaruh panci, membalik badan, menunjuk gulungan daun di tangan Fami. Itu tipisin lagi, biar nggak patah pasti kukus. Fami menahan napas, mengangguk. Kata at-taqwa menabrak ingatannya. Pintu tertutup, lampu padam. Ia mengunyah kebimbangan seperti menelan batu kecil. Menjelang siang, Fami pergi ke bengkel kecil milik temannya, Asep. Di pinggir jalan raya puncak, bukan bengkel besar. Hanya tenda biru dengan lantai semen dan bau solar. Kalau ada motor macet, panggil aku. Pesan Fami semalam lewat pesan. Asep menyambutnya dengan pelukan satu tangan. Alhamdulillah kamu datang. Ada bit mogok. Pemiliknya nungguin. Fami tenggelam dalam pekerjaan. Tangan yang dari tadi gemetar pelan menemukan ritme saat membongkar karburator, meniup nozzle, mengikat ulang kabel. Kegiatan sederhana itu seperti doa praktis yang menyambung napas. Saat matahari naik, bit itu hidup kembali. Pemiliknya, ibu-ibu pengantar anak sekolah, menyerahkan uang lebih. Buat makan siang ya, Bang. Fami tersenyum. Terima kasih, Bu. Sore, ia pulang membawa 2 ikat kangkung dan sebungkus tahu dari warung Ahin. Nita sedang menata risoles di nampan. Wangi, kata Fami. Nita tersenyum kecil. Malam ini pengajian lagi. Ada yang nitip donat. Dia takwa lagi. Nita berhenti sepersekian detik. Iya, kok? Fami menatapnya. Ada rasa ingin menabrakkan kebenaran ke meja, tetapi ia menahan. Aku nganter, katanya akhirnya. Enggak usah, nanti aku bareng Bu Sinta. Jawabannya cepat, terlalu cepat. Dia mau lewat depan rumah. Fami mengangguk. Baik. Senja memerah di balik pohon randu. Angin naik dari lembah membawa dingin. Nita mandi, berganti kerudung abu-abu. Pashmina hitam diselipkan ke dalam tas. Buat jaga-jaga kalau dingin, ujarnya. Pukul 7 lewat. Terdengar suara klakson pelan. Itu Bu Sinta. Nita melambai, memeluk tasnya, menatap Fami sekilas. Kamu tidur dulu ya kalau ngantuk. Fami berdiri di ambang pintu. Hati-hati. Nita mengangguk dan pergi. Pintu tertutup. Suara sandal memudar. Fami duduk. Ada jalan yang membentang di kepalanya. Menunggu di rumah lalu pura-pura tidak tahu, atau keluar dan memastikan. Ia memilih yang kedua, bukan karena ingin menang, tapi karena ingin menyelamatkan dirinya dari kebohongan yang tumbuh. Ia mematikan lampu teras, mengunci pintu, lalu mengambil jalan belakang, melewati kebun singkong, menuruni tanah merah yang licin. Di pertigaan, ia melihat angkot berhenti. Nita turun sendiri. Tak ada Bu Sinta. Ia melangkah cepat ke arah bawah, ke jalan yang mengarah ke rumah besar itu. Fami mempercepat langkah. Di balik pohon jambu, bayangan Nita bertemu dengan lelaki yang sama, Iqbal. Malam ini ia memakai jaket denim. Rambutnya sedikit basah seolah baru mandi. Telat dikit, kata Nita, tertawa kecil. Enggak apa, jawab Iqbal, lalu membuka pagar samping. Ayo masuk. Fami berdiri mematung. Ia tidak bisa berkata-kata. Kali ini ia mendekat lebih jauh. Cukup untuk melihat pintu samping itu membuka ke dapur rumah yang luas. Lampunya terang. Di atas meja marmer ada kopi, roti,
juga seikat bunga kertas di vas kaca. Nita meletakkan tasnya, melepaskan pashmina, dan duduk di kursi. Iqbal menuang kopi untuknya. Mereka bicara pelan, tapi tawa sesekali pecah. Waktu menjadi cair. Fahmi tidak tahu berapa lama berdiri. Pikirannya seperti jalan puncak macet. Semua kendaraan menyalip, semua klakson bersahutan. Ketika akhirnya Nita keluar, jam di ponsel Fahmi menunjukkan ke 21,53. Nita merapikan kerudung. Iqbal menunduk mendekat. Besok bisa ketemu lagi? Lihat nanti, bisik Nita. Kalau enggak ada yang curiga. Suamimu. Nita diam sekejap, lalu mengangguk kecil. Akan kuatur. Mereka berpisah tanpa pelukan. Tetapi cara mata mereka saling menatap membuat Fahmi merasa pusing. Nita melangkah ke arah atas kampung, memilih jalan berbeda dari saat datang. Fahmi menunggu beberapa menit, lalu menyusul dari jalur lain. Ia masuk rumah lebih dulu, membuka pintu pelan, menyalakan radio sekadar memecah sunyi. Ketika Nita masuk, ia membawa kantong plastik. Aku beli tahu gejrot, kata Nita seperti kemarin. Kamu mau? Fahmi menatapnya. Mau. Mereka duduk berhadapan di meja kecil. Fahmi memecah tahu, meneteskan kuah asam manis, memasukkan ke mulut. Nita juga makan, sesekali menatap suaminya. Capek, lumayan. Mas Asep ada kerjaan? Ada, alhamdulillah. Ada jeda. Nita mengambil piring, membawanya ke dapur. Dari tempatnya, Fahmi mendengar denting piring menyentuh bak cuci piring, gemericik air. Ia ingin berdiri, menyusul ke dapur, mengatakan semua, tapi suaranya seperti kunci yang lupa di mana. Ia memilih menunggu. Malam itu, Fahmi tidak bisa tidur. Nita memunggunginya. Napasnya teratur. Fahmi menatap punggung itu lama, mengenang hari-hari dulu. Mereka menikah sederhana undangan tetangga. Nasi liwet, ayam goreng, dan tawa teman-teman. Nita tertawa malu saat disuruh foto berdua di depan tirai bunga plastik. Mereka tidak punya banyak, tapi mereka punya yang disebut orang tua Fahmi sebagai niat baik yang kuat. Ia mengingat hari Nita pertama kali membuat kue untuk dijual. Bagaimana tetangga memuji, bagaimana Fahmi mengantar satu-satu dengan motor bebek yang sering batuk. Semua itu terasa seperti foto lama yang tiba-tiba pudar. Keesokan harinya, Dina, adik sepupu Nita yang tinggal sementara untuk kuliah di Bogor, datang membawa ransel dan cerita tugas kampus. Akunya numpang 3 malam ya. Teh, ada observasi ke kebun teh Cisarua, katanya di teras. Wajahnya cerah. Nita memeluk. Tentu, kamar belakang bersih kok. Aku udah sapu. Fahmi senang ada orang ketiga di rumah. Berharap rumah menjadi ramai dan pikirannya pelan. Dina banyak bercerita tentang dosen yang lucu, teman kos yang suka pinjam charger, dan tugas yang tidak habis-habis. Nita menimpali seperlunya. Mereka tertawa saat Dina menirukan gaya bicara dosennya. Menjelang maghrib, Dina membantu Nita menggoreng risoles, sementara Fahmi duduk di beranda mengupas bawang. Teh, malam ini pengajian lagi? Tanya Dina. Nita mengangguk. Iya, katanya bahas adab bertetangga. Dina melirik. Boleh ikut? Pertanyaan itu membuat waktu berhenti sedetik. Nita memandang Dina, lalu melirik Fahmi. Itu pengajian ibu-ibu kompleks. Kuotanya terbatas, katanya. Tertawa kecil yang terdengar keling. Besok-besok ya. Dina mengangguk. Tidak memaksa. Fahmi mencatat perubahan nada di kupingnya. Malam turun. Nita berangkat setelah Isya, mengenakan pashmina hitam lagi. Dina duduk di beranda bersama Fahmi, menikmati udara dingin. Kang, aku kedinginan, ujar Dina sambil tertawa. Jakarta manggat kini. Fahmi tersenyum. Nanti juga biasa. Dina menatap bintang. Teh Nita bahagia ya? Kang, pertanyaan itu menancap. Kenapa tanya begitu? Enggak. Cuma, aku pengen teh bahagia. Dina menatap gelap, bibirnya digigit. Kadang teh kelihatan jauh. Fahmi tidak menjawab. Di dalam kepala, jam berbunyi tanpa suara. Pukul 9 kurang seperempat, Fahmi berdiri. Aku ke warung Ahin sebentar. Beli apa? Aku ikut. Dina bersemangat. Fahmi kaget, tapi tersenyum. Ya sudah, mereka berjalan melewati jalan kampung, menuruni tikungan. Di depan warung Ahin, Fahmi pura-pura membeli garam. Dari sudut mata, ia melihat arah jalan ke rumah besar itu. Gelap. Ia ingin memastikan, tapi Dina ada di samping. Ia menelan keinginan itu, membayar, lalu mengajak Dina pulang. Saat mereka mencapai rumah, jam sudah pukul 9 lewat. Nita belum pulang. Dina membuka ponsel. Teh biasanya pulang jam berapa? Tidak tentu. Jawaban Fahmi menggantung. 10 menit kemudian, terdengar langkah. Pintu dibuka dari luar. Nita masuk.
Wajahnya segar. Di tangannya ada bungkusan kecil. Aku beli putu bambu, katanya ceria. Ayo makan bareng. Dina bersorak kecil. Yeay! Mereka bertiga duduk di meja. Asap putu bambu naik lembut. Gula merahnya harum. Fami memandang Nita sepanjang mereka mengunyah. Ada wajah yang ia kenal seumur pernikahan. Tetapi ada juga sesuatu yang asing. Kilau yang bukan untuknya. Usai makan, Dina ke kamar, meninggalkan sejoli di meja. Nit, kata Fami akhirnya. Nita menoleh. Pengajian di Atakwa? Iya, jawabannya ringan. Lampunya padam. Nita tertawa kecil. Ya kan di dalamnya nyala. Kamu tanya siapa? Pak Darto. Nita terdiam sekejap. Pak Darto kan bukan panitia. Fami mengangguk. Iya, mereka saling menatap beberapa detik. Lalu Nita berdiri, mengangkat piring. Aku ngantuk, tidur dulu ya. Fami tidak bergerak. Iya, malam kembali panjang. Di luar, daun jambu bergerisik. Fami memejamkan mata, memeluk kesunyian yang mulai terasa seperti beban di dada. Ia belum siap mengurai, tapi juga tak sanggup terus menutup mata. Di antara dua pilihan itu, ia berdiri canggung seperti seseorang yang berdiri di antara dua batu pijakan yang bergerak pelan. Takut jatuh, takut melompat. Hujan deras siang itu membuat jalanan desa becek. Suara air menetes dari atap seng terdengar di setiap rumah. Fami baru pulang dari bengkel Asep. Tubuhnya masih basah kuyup. Ia masuk ke rumah, mendapati Nita sedang sibuk merapikan kerudung di depan cermin. Mau kemana? Nit, tanyanya pelan. Nita menoleh, senyum tipis terukir. Ada pengajian lagi malam ini. Katanya bahas doa-doa khusus biar hati tenang. Ia menyemprotkan parfum ke kerudungnya. Aroma itu asing bagi hidung Fami. Fami menelan ludah. Pengajian dia takwa lagi. Nita mengangguk singkat. Iya, kamu jangan tunggu. Tidur aja kalau ngantuk. Malam turun bersama kabut. Nita pergi dengan langkah cepat. Payung kecil di tangannya. Fami membiarkannya agak jauh, lalu mengambil jaket lusuh dan mengikuti dari belakang. Ia ingin memastikan sesuatu yang sudah lama menghantuinya. Sesampainya di Musala Atakwa, halaman tampak kosong. Lampu luar redup. Pintu terkunci rapat. Fami berdiri lama. Hatinya makin berdegup. Kalau benar ada pengajian, seharusnya sudah ramai ibu-ibu. Sandal bertumpuk di depan pintu, tapi tidak ada siapapun. Ia memutar jalan menuju rumah besar di ujung kampung, rumah bercat putih dengan pagar tinggi. Dari kejauhan, ia melihat cahaya terang di teras samping. Nita berdiri di sana bersama seorang lelaki muda. Iqbal. Lelaki itu mengenakan jaket denim. Rambutnya masih basah. Wajahnya penuh percaya diri. Bal, jangan terlalu sering. Aku takut Fami curiga. Suara Nita terdengar jelas di telinga Fami yang bersembunyi di balik pohon. Iqbal mendekat. Senyumnya tenang. Tenang aja, semua orang percaya kamu rajin pengajian. Suamimu gak akan tahu. Nita menunduk, tetapi jemarinya disentuh Iqbal. Ia tidak menolak. Senyum samar terbit di wajahnya. Fami memejamkan mata. Dadanya perih seperti diremas. Hujan rintik-rintik menetes di pundaknya. Tapi ia tidak peduli. Saat pintu samping rumah besar itu terbuka, Nita dan Iqbal masuk bersama. Pagar tertutup pelan. Fami berdiri kaku, seolah tanah menolak melepas langkahnya. Ia tidak tahu berapa lama waktu berjalan. Hanya suara jangkrik dan gemericik air yang menemani. Akhirnya, sekitar pukul 10 kurang, Nita keluar lagi. Wajahnya segar. Kerudungnya sudah rapi kembali. Besok kita ketemu lagi. Ya, suara Iqbal terdengar. Nita menoleh, tersenyum. Lihat nanti, jangan telepon malam-malam. Mereka berpisah tanpa pelukan. Tetapi tatapan mata mereka terlalu mesra untuk disalahartikan. Fami pulang dengan langkah gontai. Sesampainya di rumah, Nita sudah lebih dulu duduk di ruang tamu. Di tangannya ada plastik kecil berisi serabi. Aku beli buat kamu. Nih, enak banget, masih hangat. Fami memandangnya lama. Terima kasih, ucapnya pendek. Mereka makan bersama. Nita bercerita panjang lebar soal ustazah dan doa pengajian. Seolah baru saja pulang dari mushala. Fami mengangguk-angguk, bibirnya diam. Tapi di dadanya ada badai yang tak bisa ia hentikan. Sejak malam ketika kebohongan itu terbongkar, rumah di desa Cibodas tak pernah sama lagi. Udara pagi yang biasanya penuh dengan aroma kopi dan tawa kecil kini berubah dingin dan kaku. Fami duduk di kursi kayu di teras, menatap jalan setapak yang masih basah oleh embun. Sementara Nita hanya mondar-mandir di dalam rumah tanpa suara. Dina, yang masih tinggal untuk kuliah, sering mendapati dirinya harus menengahi keheningan yang menusuk itu. Tetangga mulai berbisik saat Fami membeli sayur di warung Bu Ija. Ia mendengar dua ibu berbincang lirih. Kasihan Pak Fami,
istrinya sering kelihatan sama lelaki itu. Ah, beneran, pantas aja jarang kelihatan di mushala belakangan ini. Fami hanya tersenyum pahit, membayar belanjaannya, lalu pulang dengan langkah berat. Ia sadar, kabar sudah menyebar, dan seperti air yang merembes dari retakan kecil, sulit sekali menghentikannya. Di rumah, Nita tampak murung, wajah yang dulu selalu cerah kini pucat. Matanya bengkak karena terlalu sering menangis. Suatu malam, ia memberanikan diri duduk di samping Fami yang tengah menatap bintang di teras. "Mi, aku menyesal." Suaranya bergetar. "Aku buta. Aku tinggalkan suami dan rumah demi sesuatu yang semu. Tolong maafkan aku." Fami menoleh. Matanya basah tapi tegas. "Nit, aku sudah memaafkanmu. Tapi memaafkan bukan berarti melupakan. Luka ini terlalu dalam. Kamu tahu, kesabaran itu pahit sekali. Tapi aku menanggungnya demi Dina. Demi rumah ini." Nita terisak, mencoba meraih tangan suaminya. Tapi Fami menarik pelan, menatap langit. Dina yang berdiri di pintu ikut menangis. Hatinya hancur melihat dua orang yang paling ia sayangi saling menjauh karena kesalahan yang begitu berat. Hari-hari berikutnya, Nita hidup seperti bayangan. Ia tetap memasak, tetap membersihkan rumah. Tapi wajahnya selalu muram. Tetangga tak lagi mengundangnya ke arisan. Mushala tak lagi merindukannya. Bahkan anak-anak kecil di sekitar rumah mulai segan menyapa. Ia kehilangan semuanya. Cinta semu yang ia kejar, kepercayaan suami, bahkan pandangan hormat dari anak sendiri. Fami, meski hatinya hancur, memilih tetap menjalankan kewajiban sebagai kepala keluarga. Ia masih menyiapkan kopi tiap pagi, masih mengantar Dina ke kampus, masih menjaga rumah kecil itu tetap berdiri. Namun senyumnya sudah tidak sama. Ada gurat perih yang tidak bisa dihapus waktu. Suatu sore, Dina duduk di samping Fami di teras. Ia membawa segelas teh hangat. "Kang, semoga Kang tetap sehat ya," katanya lembut. "Aku janji akan selalu ada buat Kang." Fami tersenyum tipis. "Din, hidup penuh ujian. Jangan pernah melakukan kesalahan itu. Kesetiaan itu mahal dan hanya bisa dijaga dengan iman." Nita yang mendengar dari balik pintu menangis lagi. Ia tahu suaminya masih punya kasih, tapi tidak lagi sama. Rasa percaya yang ia hancurkan tak bisa kembali utuh. Malam-malam berlalu, dan Nita beberapa kali mencoba meminta maaf, datang ke ruang tamu dengan wajah sembab. "Mi, aku mohon, jangan jauhi aku. Aku janji tidak akan ulangi." Fami menatapnya lama. "Aku tidak pernah menjauh. Nih, kamu yang membuat jarak. Aku maafkan, tapi hatiku tidak bisa kembali." Sejak itu, kehidupan rumah kecil itu berjalan dalam dua dunia. Ada dunia Fami penuh kesabaran dan doa. Ada dunia Nita penuh penyesalan dan kesepian. Tetapi di balik semua kepahitan, Fami menemukan hikmah. Ia belajar bahwa kesabaran bukan berarti diam selamanya, melainkan percaya bahwa Allah akan menyingkap kebenaran pada waktunya. Dan benar, kebenaran itu akhirnya datang, meski menghancurkan, tapi sekaligus menyelamatkan. Di akhir usianya, Fami duduk di teras menatap jalan kampung yang membentang menuju kebun teh. Hatinya tenang, luka itu tetap ada, tapi ia sudah ikhlas. Ia tahu, kesabaran memang pahit di awal, tapi buahnya selalu manis di akhir. Dan itulah kisah kita kali ini. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan kisah seru lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.